Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa sunniyati wal qawli wal 'amali wa ba'd. Mukhlishu niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu kembali dan melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam kitab Matnul Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun shalih. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk talabul ilm. Mudah-mudahan kita bisa selalu dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah istibra'. Yaqul al-muallif rahimahullah, wa man istahdatha milka amatin harum alaihi al-istimta'u biha hatta yustabri'aha in kanat min dhawatil haydhi bi haydatin wa in kanat min dhawatil shuhuri bi shahrin faqat wa in kana min dhawatil hamli bil wad'i wa idza mata sayyidu ummil waladi istabra'at nafsaha kal amr. Yaqul wa man istahdatha, dan barang siapa, wa man istahdatha milka amatin, barang siapa yang baru memiliki amah, memiliki budak perempuan. Ini karena ini nanti ini berkaitan dengan amah, insya Allah kita akan hanya membaca saja, tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar karena ya, hukum yang berkaitan dengan amah ini sudah untuk saat ini masih belum relevan. Ya. Jadi barang siapa yang baru memiliki amah, budak perempuan, harum alaihi, maka haram alaihi atas rajul. Apa istimta'u, bersenang-senang biha, dengan amah, hatta istabri'aha, sehingga melakukan istibra' dengannya. Apa istibra' itu?
Nah, istibra itu kalau secara lughatan talabul bara'ah, ya, memohon kebebasan. Adapun cara syara itu tarabbusul mar'ati bisababi hudutsil milki fiha aw zawalihi anha. Jadi masa tunggu seorang perempuan sebab hudutsil milki, barunya kepemilikan, fiha, pada dirinya, aw zawalihi, atau hilangnya kepemilikan, anha, darinya, ta'abudan, karena ta'abud, ya, berdasarkan ya perintah Allah itu ta'abudan, aw li bara'ati rahmiha, atau untuk mensucikan rahimnya, membebaskan rahimnya, minal hamli, dari kehamilan. Ini tadi atau istabri'ah ini sehingga melakukan istibra' tadi. Jadi agar rahimnya ini bersih dari kehamilan. Kalau memang itu melakukan istibra', jadi masa tunggu itu namanya istibra', ya. Masa tunggu seorang perempuan ya, untuk agar di dalam rahimnya ini bersih ya dari kehamilan. Singkanat min dzawatil haidhi bi haidatin. Singkanat jika ada siapa imra'ah itu min dzawatil haidhi, termasuk wanita yang memiliki haid, yang masih bisa haid, bi haidatin, dengan satu kali haid. Jadi masa istibra'-nya itu kalau dia termasuk wanita yang masih bisa haid, maka masa tunggunya ini, istibra'-nya ini satu kali haid. Wa in kan min dzawati syuhur bi syahrin faqat. Wa in kanat, dan jika ada siapa imra'ah atau amah, ya, min dzawati asyuhuri, termasuk wanita yang memiliki bulan, artinya dia ini sudah tidak haid lagi, ya, bisyahrin faqat, maka masa istibra'-nya 1 bulan saja, ya. Bisyahrin faqat, dengan 1 bulan saja. Wa in kanat min dzawatil hamli, dan jika ada siapa ama itu min dzawatil hamli, termasuk wanita yang hamil, ya, mempunyai kehamilan, yang hamil, itu bil wad'i, maka dengan melahirkan. Istibra'-nya itu sampai dia melahirkan. Wa idza mata sayyidu ummil waladi, dan wa idza mata, jika mata siapa, wa idza mata, jika mati siapa sayyidu ummil waladi, tuan dari ummil walad, budak ummil walad. Jika mati sayyidnya dari budak ummil walad, istabra'at, ummil walad bukan anaknya, ibunya anak, budak namanya ummil walad. Istabra'at nafsaha, istabra'at, maka mengambil istibra' atau melakukan istibra' siapa ummul walad, nafsaha, terhadap dirinya, kal amati, seperti amah, seperti budak perempuan. Nah, ini hukum masalah ini, ya, masalah budakan, budakan, masalah budak. Itu istibra' itu hanya berlaku kepada ini, istibra' dalam bab ini berkaitan dengan amah dan ummul walad, budak perempuan, dan ummul walad, budak ummul walad. Baik, kita sambung masalah radha'. Wa idza arda'at, faslun, wa idza arda'at al-mar'atu bi labaniha waladan sara ar-radi'u
Baik. Wa idza arda'at, maaf agak berisik gitu ya. Karena ada orang bangun di samping. Wa idza arda'at, dan jika menyusui siapa almar'atu seorang perempuan bila baniha dengan labannya, dengan susunya, dengan air susunya. Waladan, seorang anak, soro, maka menjadi siapa ar-rabi'u, anak yang disusui, waladaha, anaknya. Bisyarta ini dengan dua syarat. Jadi kalau ada seorang perempuan menyusui seorang anak ini anak-anak ya, bukan orang dewasa, anak-anak. Jadi kalau ada seorang ibu ya perempuan menyusui seorang anak, maka anak yang disusuinya ini menjadi anaknya. Jadi anaknya, anak sesusuan. Jadi menjadi anak sesusuan. Tapi bisyartain, dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat anak yang disusui ini menjadi anaknya kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna lahu duna al-haulaini. An yakuna ahaduma, salah satu dari dua syarat itu, an yakuna ada lahu bagi walad apadunal haulaini, kurang dari 2 tahun. Yang pertama, syarat yang pertama adalah anak yang disusui ini umurnya kurang dari 2 tahun. Dunal haulain, kurang dari 2 tahun. Berarti jika bayi sudah mencapai usia 2 tahun dan meminum air susu perempuan, maka hal ini tidak menjadikan hubungan mahram. Artinya tidak menjadi anaknya, anak sesusuannya. Misalnya kalau sudah 2 tahun misalnya nyusu, ya. Kalau sudah 2 tahun dia nyusu kepada seorang perempuan, maka anaknya ini tidak bisa menjadi anak sesusuannya, tidak bisa menjadi mahram. Tapi kalau masih kurang dari 2 tahun, kurang 2 tahun dia menyusu kepada seorang perempuan, maka otomatis dia ini menjadi anak sesusuannya. Ya. Ini untuk umurnya ya, umurnya dari kurang dari 2 tahun. Kalau sudah menjadi anak sesusuannya berarti dia jadi mahramnya. Ya, bagaimana penjelasan susunya? Iya. Kalau mahramnya ya berarti ya seperti anaknya sendiri itu hukumnya, ya hukum berkaitan dengannya. Seperti anaknya sendiri, tidak boleh dinikahi, ya. Kemudian boleh membuka aurat di depannya, ya, aurat sesuai dengan batasannya, ya. Kemudian boleh bersalaman, ya, sesentuhan kulit itu tidak apa-apa dan tidak membatalkan batas hukum. Nah, itu syarat pertama, untuk umur anak ini kurang dari 2 tahun. Adapun kalau lebih dari itu tidak bisa, apalagi sudah dewasa.
itu sudah jadi bapak-bapak. Ya, bisa. Karena ada sebuah fatwa itu pernah ramai. Ini ya fatwa nyelenehnya Wahabi di antaranya. Ya. Jadi ada fatwa salah satu tokoh Wahabi itu yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyusu kepada seorang perempuan maka dia menjadi anaknya. Meskipun dia sudah dewasa sudah jadi bapak-bapak. Ini nyeleneh. Jadi syaratnya apa? Yang pertama dari sisi umur itu harus kurang dari 2 tahun. Yang kedua, wasani anturdi'a wa 5 radha'at. Yang kedua, anturdi'a hendaknya menyusui siapa almar'atu hu terhadap walad 5 radha'atin 5 kali susuan. Ya. 5 kali susuan mutafarriqatin yang terpisah-pisah. Mutafarriqatin yang terpisah-pisah. Jadi yang terpisah-pisah itu secara urufnya itu yang dianggap terpisah itu gimana, gitu kan? Jadi jika bayi berhenti menyusu hingga 5 kali karena sudah enggan dengan payudara si ibu itu, maka ini termasuk terbilang 5 kali. Jika bayi berhenti menyusu hingga 5 kali, berhenti menyusu hingga 5 kali karena sudah enggan dengan payudara. Nah, artinya sudah tidak mau lagi, tapi sudah 5 kali menyusu ya. 5 kali menyusu. Maka ini sudah terbilang 5 kali. Nah, begitu pula jika perempuan berhenti menyusui karena suatu kesibukan yang lama. Kemudian kembali menyusui, maka ini termasuk terbilang. Jadi misalnya ada ibu ini menyusui seorang anak yang baru umur 1,5 tahun atau 2 tahun ya. Setelah disusui, kemudian dia sibuk ditaruh. Ya. Karena kesibukan dia ditaruh. Maka ini dihitung 1. Dihitung 1. Tapi kalau nyusui lagi berarti nanti dihitung 2 ya. Nah, jika bayi berhenti menyusui karena main-main, tidur yang ringan, bernafas, atau menelan air susu yang terkumpul di mulutnya, kemudian seketika kembali menyusu, maka ini tidak termasuk terbilang. Ya, kalau berhenti menyusuinya ini karena apa? Karena main-main. Ini kan biasanya karena anak nyusu itu setelah nyusu berhenti itu nennya itu dibuat main-main lah, main-mainan nyusu. Berhenti nyusu gitu ya. Main-main itu. Atau tidur ringan. Kadang itu ketika nyusu itu, ketika nenen itu tidur ringan itu ya enggak sampai berjam-jam, sebentar. Kemudian setelah ini nen lagi, kan begitu anak bayi juga gitu ya. Atau karena bernafas, jadi berhentinya itu karena nafas, ya. Atau menelan air susu yang terkumpul di mulutnya, kumpul, setelah susu lagi, ya, kumpul berhenti kan, ya. Maka ini tidak bilangnya. Tidak dihitung 1. Berarti ini tidak dihitung 1. Ya. Nah, jika ragu apakah bayi menyusu berbilang 5 kali atau kurang,
atau menyusu di bawah usia 2 tahun atau setelahnya, maka hal ini tidak menjadikan hubungan atau ada keraguan-raguan. Karena kan disyaratkan anaknya kurang dari 2 tahun, kemudian menyusunya itu 5 kali terpisah. Ya. Tapi ini ragu-ragu. Ya ini ragu-ragu. Ya ini sudah tak susui sudah 5 kali atau kurang. Ya. Ini anak ini ketika saya susui mas karena itu umur 2 tahun atau kurang. Ya, ragu-ragu dalam hal ini maka tidak menjadikannya menjadi mahram. Ragu-ragu yang tidak yakin. Namanya ragu-ragu. Wa yusiru, kalau demikian berarti gimana? Wa yusiru zawjuha aban lahu. Wa yusiru, dan menjadi siapa? Zawjuha, suami dari perempuan ini, aban, ayah, lahu baginya. Jadi ayahnya. Otomatis karena dia menyusu kepada perempuan ini, maka dia kan jadi ibunya. Ya. Jadi ibu sesusuannya, kalau sudah memenuhi syarat ini berarti dia jadi ibu sesusuannya dan otomatis suaminya ini jadi ayahnya. Ayah sesusuannya. Berarti dan juga saudara suaminya menjadi pamannya. Sebagaimana nanti di sini, wa yahrumu 'alal murdi'i at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Wa yahrumu, dan haram 'alal murdi'i, atas orang yang atau wanita yang menyusui, wa yahrumu, dan haram 'alal murdi'i, atas wanita yang menyusui, at-tazwiju, menikahkan, ilaiha, kepada dirinya. Artinya dia yang tidak boleh menikah ya dengannya, ya menikah dengan anak sesusuannya itu tidak boleh. Wa ila kulli man nasabaha, wa ila kulli man, dan terhadap setiap orang, nasabaha, yang punya hubungan nasab dengannya. Dan haram juga menikahkan terhadap setiap orang yang mempunyai hubungan nasab dengannya. Berarti ya anak perempuannya, saudara perempuannya tidak boleh. Itu anak atau ini sudah jadi mahramnya, ya, otomatis maka yang punya hubungan nasab dengannya tidak boleh menikahi atau dinikahkan dengannya. Jadi haram bagi anak yang menyusu menikahi perempuan yang menyusuinya, begitu ke atas, seterusnya. Ke atas itu seperti apa? Ya ibunya, neneknya, ya. Dan juga ke bawah, bukan nasab ke bawah, berarti anaknya, ya, apalagi anak perempuannya, kemudian cucu perempuannya. Pokoknya ya gitulah. Ya tidak harus perempuan sih, kalau itu anaknya itu perempuan berarti ya yang laki-laki. Kalau anaknya ini anak yang sesusuan ini ya, kalau perempuan anak laki-lakinya gitu. Jadi pokoknya yang jalur nasab ke atas maupun jalur nasab ke bawah, putrinya, cucu perempuannya, terus ke bawah, ya. Wa yahrumu 'alaihi at-tazwiju ila al-murda'i, wa al-murda' tadi ya, bukan murdi' ya. Yahrumu 'ala al-murda'i, yang disusui.
Wa yahrumul haram 'ala al-murda'i, atas yang disusui. Yang disusui apa at-tazwiju, menikahkan ilaiha dengan, artinya ya anak susunya tadi itu murdha, yang disusui namanya murdha. Tidak boleh dinikahi dan juga boleh menikahkan dengan orang yang punya hubungan nasab dengan. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ila al-murdha'i wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan min. Wa yahrumu, dan haram 'alaiha, atas al-mar'ah apa at-tazwiju, menikahkan ilal murdha'i, pada yang disusui, ya, wa waladihi, dan anaknya. Ya, anaknya siapa? Anaknya murdha, anaknya yang disusui itu. Anak yang disusui ini juga otomatis kan jadi apa? Jadi cucunya, ya. Duna man kana fi darajatihi, bukan orang yang selevel dengannya. Selevel dengannya itu misalnya apa? Saudara dari yang disusui ini, saudara yang disusui. Kalau saudara yang disusui itu tidak menjadi mahramnya, ya, atau paman, ya, ibnu ammihi, anak paman dari yang disusui ini. Apa namanya anak paman itu? Sepupunya, ya, sepupunya dari yang disusui ini. Maka ini bukan mahram, ya. Jadi kalau anak yang disusui ini punya saudara, atau laki-laki atau perempuan, ya, punya saudara. Kalau ibu, kalau perempuan, kalau saudara laki-laki, berarti kalau ini berarti ya apa namanya? Kalau dia punya saudara laki-laki, ya, maka ini masih boleh menikah dengan ibu sesusuannya, karena tidak ada hubungan, ya. Kalau samping ini nggak ada hubungan, di saudaranya nggak ada hubungan. Yang ada hubungan jalur ke atas ke bawah, ya, jalur ke atas ke bawah. Ya. Jadi kalau yang selevel dengannya satu derajat, derajat saudaranya atau sepupunya, itu kan satu level, satu derajat, ya, maka ini tidak menjadi mahram, maka tidak masalah. Au a'la tabaqatan minhu, au a'la, atau lebih tinggi, tabaqatan, tingkatannya, minhu, dari al-murdha. Ka'abihi wa ammihi, seperti ayahnya dan pamannya. Ini kalau apa namanya? Ayahnya dan pamannya itu tidak menjadi mahram. Ayahnya dan pamannya tidak menjadi mahramnya. Yang tadi itu yang menjadi mahram dari yang disusui siapa itu? Ayah dari ibu, ya, ibu sesusuannya ke atas, ya, ayah ibu, ya, ayah ibu itu namanya mahramnya, ya, atau bawah dari ibu sesusuannya, atau anak-anaknya, gitu ya, atau apa namanya, bibitnya, pamannya, ya, dari jalur ibu sesusuannya itu. Tapi kalau dari si anak yang disusui ini, ya, dari anak yang disusui ini, itu saudaranya, ya, termasuk juga yang jalur ke atas, ayahnya
gitu ya, ada ayahnya jalur ke atas, pamannya, maka itu tidak jadi mahram. Adapun anaknya, ya, anaknya keturunan dari yang disusui ini, maka jadi mahram. Ya, kalau jalur ke atas, jalur ke samping, bukan mahram. Ya. Jadi haram bagi perempuan yang menyusui menikah dengan anak yang menyusu kepadanya. Begitu ke bawah, seterusnya seperti putra dari cucu dari anak yang menyusui. Dan tidak haram bagi perempuan yang menyusui menikah dengan yang sederajat dengan anak yang ia susui sebagai saudaranya. Juga tidak haram menikah dengan yang bapak dan kakek anak yang disusui, begitu ke atas. Jadi ya, ini tadi maksud dari pernyataan ini. Jadi yang mahram itu yang mana? Ya, yang terkait dengan anak sesusuan ini apanya? Keturunannya. Ya, anaknya, cucunya terus ke bawah. Yang jadi mahram. Adapun ayahnya, pamannya, bukan. Saudaranya, bukan. Itu ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu untuk kesempatan ini. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Halal bisalam. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.